Siapa di sini yang pernah menonton pertunjukan Reog Ponorogo? Kesenian tradisional yang satu ini memang terkenal dengan tariannya yang megah dan seru, serta kepala singa besar yang disebut barong atau singo barong. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik keindahan dan kemegahan Reog Ponorogo, tersimpan kisah kelam yang penuh dengan misteri? Sejarah asal-usul reog ini ternyata lebih dalam dan gelap dari yang kita bayangkan. Penasaran dengan kisah di balik Reog Ponorogo yang menyimpan misteri kelam? Yuk, kita bahas sama-sama. Reog Ponorogo adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan makna simbolis. Seni pertunjukan ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan-pesan terselubung yang berkaitan dengan perlawanan dan kritik sosial. Menurut cerita yang beredar, asal mula Reog Ponorogo dapat ditelusuri hingga ke zaman Kerajaan Kediri, dan lebih lanjut dikaitkan dengan era Kerajaan Majapahit. Tokoh utama di balik terciptanya seni reog adalah Ki Ageng Kutu, seorang abdi dalem yang dulunya setia mengabdi kepada Raja Kertabumi dari Kerajaan Majapahit. Namun, seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Kutu mulai merasa kecewa dengan pemerintahan Raja Kertabumi. Ia melihat bahwa Raja semakin lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, lebih sibuk dengan urusan pribadi dan kehidupan istana yang mewah, sementara kondisi rakyat semakin terabaikan. Kekecewaan ini mendorong Ki Ageng Kutu untuk mencari cara mengekspresikan kritiknya terhadap Raja, tanpa harus berbicara secara langsung yang bisa membahayakan dirinya. Dari situlah muncul ide untuk menciptakan reog, sebuah bentuk seni pertunjukan yang syarat dengan simbol-simbol perlawanan. Reog bukan hanya sekadar tarian biasa, melainkan sebuah pertunjukan yang penuh dengan makna dan kritik terhadap kekuasaan. Dalam pertunjukan reog, terdapat beberapa karakter utama yang memiliki makna simbolis. Salah satunya adalah singo barong, yang digambarkan sebagai singa besar dengan bulu merak yang megah di kepalanya. Singo barong ini melambangkan raja yang berkuasa namun lalai, sementara bulu merak yang menghiasi kepalanya adalah simbol keangkuhan dan kesombongan. Karakter lainnya adalah Jatilan, yang menggambarkan prajurit-prajurit kerajaan yang setia dan tangguh. Namun, dalam pertunjukan reog, Jatilan digambarkan dalam keadaan kerasukan, yang melambangkan betapa para prajurit tersebut telah kehilangan arah dan menjadi alat kekuasaan yang buta. Ki Ageng Kutu dengan cerdik menggunakan simbol-simbol ini untuk mengkritik pemerintahan yang tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Seni reog yang diciptakan oleh Ki Ageng Kutu dengan cepat menjadi populer di kalangan rakyat. Pertunjukan ini bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan perlawanan secara terselubung. Rakyat yang menyaksikan reog dapat merasakan pesan-pesan tersebut, meskipun disampaikan dalam bentuk yang tersamar. Ki Ageng Kutu berhasil menciptakan sebuah seni yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga syarat dengan makna dan kritik terhadap penguasa. Namun, kesuksesan reog ini tidak lepas dari perhatian pihak istana. Menyadari bahwa seni pertunjukan ini mengandung kritik terhadap dirinya, Raja Kertabumi merasa terancam dan memerintahkan penangkapan terhadap Ki Ageng Kutu. Meskipun demikian, warisan yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Kutu tidak bisa dihapus begitu saja. Seni reog terus berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Ponorogo. Hingga kini, reog Ponorogo tetap eksis dan menjadi salah satu kebanggaan budaya Indonesia. Pertunjukan reog sering ditampilkan dalam berbagai acara, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Meskipun zaman telah berubah, pesan-pesan yang terkandung dalam reog tetap relevan, mengingatkan kita akan pentingnya keadilan, keberanian, dan perlawanan terhadap tirani. Seni reog tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebuah cermin yang merefleksikan sejarah perjuangan dan kritik sosial dari masa lalu. Namun, di balik keindahan dan simbolisme seni reog, terdapat kisah kelam yang jarang diketahui oleh banyak orang, sebuah legenda yang menambah lapisan misteri pada kesenian ini. Salah satu cerita yang beredar di kalangan masyarakat menyebutkan bahwa ikon utama reog, yaitu singo barong, sebenarnya bukan hanya sekadar representasi dari raja yang lalim dan sombong. Lebih dari itu, singo barong diyakini sebagai perwujudan dari kekuatan gelap yang dipanggil oleh Ki Ageng Kutu melalui ilmu hitam. Menurut legenda tersebut, dalam upayanya untuk menciptakan seni yang kuat dan syarat dengan pesan perlawanan, Ki Ageng Kutu tidak hanya mengandalkan kecerdasan dan kemampuannya dalam seni pertunjukan. Ia dikisahkan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu gaib dan ilmu hitam, yang digunakannya untuk memanggil kekuatan supranatural. Kekuatan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk singo barong, singa besar dengan bulu merak yang menjadi pusat dari setiap pertunjukan reog. Singo barong dalam kisah ini bukanlah hewan biasa, melainkan sebuah entitas yang berasal dari dunia lain,
dari alam gaib yang dipenuhi dengan roh-roh jahat dan kekuatan gelap. Dikatakan bahwa Ki Ageng Kutu berhasil memanggil dan mengendalikan roh-roh ini, mengikat mereka dalam wujud Singo Barong untuk digunakan sebagai alat dalam pertunjukan reog. Roh-roh jahat ini dikendalikan melalui ritual khusus yang melibatkan mantra-mantra kuno dan persembahan tertentu, yang dilakukan di tempat-tempat keramat pada malam hari. Konon, kekuatan yang terkandung dalam Singo Barong tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek dramatik dalam pertunjukan, tetapi juga sebagai perlindungan dan senjata bagi Ki Ageng Kutu. Saat pertunjukan reog dilakukan, banyak yang percaya bahwa roh-roh jahat ini ikut hadir dan melindungi para pemain dari segala macam gangguan, baik dari dunia nyata maupun dari alam gaib. Bahkan, ada cerita yang mengatakan bahwa para musuh yang berniat jahat terhadap Ki Ageng Kutu akan mendapatkan nasib sial setelah menyaksikan pertunjukan reog, seolah-olah kekuatan gaib tersebut memberikan hukuman bagi siapa saja yang berniat buruk. Meskipun demikian, kekuatan gelap ini bukan tanpa harga. Beberapa cerita menyebutkan bahwa Ki Ageng Kutu harus melakukan pengorbanan tertentu untuk menjaga kekuatan Singo Barong tetap stabil dan berada di bawah kendalinya. Pengorbanan ini tidak selalu berbentuk material, tetapi bisa berupa energi spiritual atau bahkan pengorbanan hidup. Inilah yang menambah kesan seram dan mistis pada legenda reog, di mana kekuatan yang besar selalu datang dengan konsekuensi yang berat. Legenda ini juga menambah lapisan kompleksitas pada seni reog Ponorogo, yang bukan hanya menjadi media kritik sosial, tetapi juga dianggap sebagai media penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Para penonton yang menyaksikan pertunjukan reog, terutama yang memahami legenda di baliknya, seringkali merasakan aura mistis yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata yang turut hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, loyalitas, kebijaksanaan, dan pengendalian diri dalam menghadapi tantangan hidup. Tradisi ini terus hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Ponorogo, menjaga warisan leluhur dan menghubungkan generasi masa kini dengan nilai-nilai yang telah ada sejak berabad-abad lalu. Selain karakter di atas reog Ponorogo juga mempunyai ritual sebelum pertunjukan. Ritual ini merupakan salah satu aspek penting yang memperlihatkan bagaimana unsur mistis ini masih dipertahankan hingga saat ini. Sebelum reog dipentaskan, biasanya dilakukan serangkaian upacara ritual yang bertujuan untuk memohon restu dari leluhur dan menjaga keselamatan para penari serta penonton. Ritual ini seringkali dipimpin oleh seorang tokoh spiritual, seperti sesepuh desa atau pemimpin kelompok reog, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat dan kepercayaan tradisional. Ritual ini biasanya melibatkan persembahan sesaji, doa-doa khusus, dan pembacaan mantra-mantra yang diyakini dapat mengundang roh-roh penjaga untuk hadir dan melindungi jalannya pertunjukan. Persembahan sesaji ini biasanya terdiri dari berbagai macam makanan, bunga, dan dupa, yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, seperti di bawah pohon besar atau di depan panggung pertunjukan. Tujuan dari ritual ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, serta untuk menghindarkan segala macam gangguan yang bisa merusak pertunjukan. Kepercayaan bahwa Singo Barong harus diberi makan sebelum dipakai dalam tarian adalah salah satu kepercayaan mistis yang sangat kuat dalam tradisi reog Ponorogo. Singo Barong, yang menjadi ikon utama dalam pertunjukan reog, dianggap sebagai manifestasi dari kekuatan gaib yang sangat besar. Karena itu, sebelum topeng Singo Barong dipakai oleh penari, ada kepercayaan bahwa roh yang mendiami topeng tersebut harus diberi makan, agar tetap tenang dan tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Pemberian makanan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui sebuah ritual khusus yang disebut sebagai sesajen. Sesajen yang disiapkan biasanya berupa daging mentah, darah ayam, atau berbagai jenis makanan yang dipercaya disukai oleh roh penunggu Singo Barong. Ritual ini dilakukan oleh seorang dukun atau pawang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh gaib. Setelah sesajen dipersembahkan, pawang akan mengucapkan doa-doa dan mantra-mantra untuk memastikan bahwa roh tersebut telah menerima persembahan dan bersedia membantu jalannya pertunjukan. Ada juga kepercayaan bahwa jika sesajen ini tidak dipersembahkan, maka roh Singo Barong akan marah dan bisa menyebabkan hal-hal buruk terjadi, seperti penari yang kesurupan atau terjadi kecelakaan selama pertunjukan berlangsung. Oleh karena itu, tradisi ini sangat dijaga dan dilakukan dengan penuh hikmat oleh para pelaku reog. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang misteri dan kisah kelam di balik reog Ponorogo? Apakah menurut kalian ini hanya sekadar mitos? Atau ada sisi gelap yang benar-benar tersembunyi di dalamnya? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Ya, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.